Bank Indonesia menetapkan penggunaan Quick Response Indonesia Standard atau KRIS dalam transaksi pembayaran sebesar 0,3% mulai 1 Juli 2023. Tujuan pengenaan biaya tersebut agar industri yang mendukung penggunaan KRIS dalam ekosistem digital terus berkembang. Untuk mengetahui lebih lengkap terkait tarif MDR 0,3%, kami akan membahasnya bersama Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Ibu Fitria Irmi Triswati. Selamat sore Ibu Fitria. Kita ketahui akhir-akhir ini banyak sekali yang membahas terkait dengan kebijakan MDR. Sebetulnya apa Bu yang dimaksud dengan MDR dan apa yang melatar belakangi diambilnya kebijakan MDR dikenakan 0,3%? Baik, selamat sore Mbak Jessica. Jadi yang disebut dengan MDR atau Merchant Discount Rate dari KRIS ini sebenarnya adalah biaya yang dikenakan kepada pedagang oleh penyedia jasa pembayaran, dalam hal ini bisa bank, bisa non-bank gitu ya, untuk menerima dan memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan KRIS. Gitu ya. Jadi MDR ini sebetulnya merupakan skema biaya yang umum diterapkan dalam pemrosesan transaksi pembayaran non tunai. Sehingga transaksi pembayarannya ini dapat dilakukan antara pedagang dengan pembeli dengan difasilitasi oleh PJP issuer di sisi pengguna. Jadi ada pihak-pihak yang berjasa gitu ya, istilahnya memfasilitasi transaksi pembayaran tersebut. Jadi pertama dari sisi pengguna ada PJP issuer namanya atau penerbit gitu ya. Sementara dari sisi pedagangnya itu ada PJP yang namanya acquirer gitu ya atau yang menerima. Lalu kemudian juga ada pihak switching. Dia itu sebagai penyedia infrastruktur back-end yang mendukung interkoneksi antar penyelenggaranya apabila antara acquirer dan juga issuer tadi berbeda gitu ya. Nah, jadi MDR KRIS ini didistribusikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pemrosesan transaksi KRIS tersebut. Nah, selain yang tadi saya sebutkan, ada PJP issuer, ada acquirer, ada lembaga switching, ada juga kepada lembaga standar gitu ya yang memiliki tugas antara lain mengelola standar dan juga lembaga services yang memiliki tugas antara lain mengelola data merchant atau data pedagangnya. Nah, sebagai catatan di sini Mbak Jessica bahwa Bank Indonesia sebagai regulator dan juga pengawas sistem pembayaran ini tidak memperoleh alokasi pembagian MDR dan juga pengguna atau konsumen juga tidak dikenakan biaya untuk melakukan transaksi KRIS. Nah, tadi pertanyaan kedua dari Mbak Jessica, apa sih pertimbangan kami gitu ya untuk menetapkan pengenaan MDR ini gitu atau penentuan MDR apa saja gitu ya mungkin faktor-faktornya. Nah, mungkin kalau boleh saya kembali merunut dari awal gitu ya kronologis kebijakan MDR dari KRIS khususnya untuk usaha mikro. Jadi pada tahap awal setelah peluncuran KRIS pada November di 2019, Bank Indonesia sebetulnya telah menetapkan MDR KRIS ini sebesar 0,7% kepada seluruh kelompok pedagang yang menerima pembayaran menggunakan KRIS. Ini termasuk pedagang usaha mikro. Jadi dari yang mikro, menengah sampai besar itu dikenakan rata semua 0,7% pada saat awal peluncuran. Nah, masuk pada masa pandemi, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan pada masa pandemi sehingga pada April 2020 BI membebaskan kelompok pedagang usaha mikro atau UMI dari pengenaan MDR. Jadi 0% pada saat itu sampai saat ini sampai sebelum ditetapkan 0,3 ini ditetapkan 0%. Ini untuk mendukung aktivitas UMI tentunya atau UMKM dalam memitigasi dampak pandemi yang saat itu sangat luas gitu ya dampak negatifnya pada saat itu kepada perekonomian masyarakat. Dan ini kebijakan ini sudah diperpanjang beberapa kali. Nah, per 1 Juli memang ditetapkan saat ini MDR-nya disesuaikan menjadi 0,3%. Nah, tentunya saya harus kasih catatan di sini bahwa 0,3% ini lebih rendah dibandingkan MDR pada saat KRIS pertama kali diluncurkan dan tentunya ini sudah saatnya untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi bagi UMI sendiri dan juga sustainability penyelenggaraan KRIS-nya gitu ya. Jadi tadi sudah diungkapkan juga untuk menjaga keseimbangan dan juga keberlangsungan industri itu untuk dapat memfasilitasi KRIS dengan optimal dan baik kepada pengguna. Iya, Bu Fitria, ternyata yang dikenakan bagi pedagang ini 0,3% lebih rendah dibandingkan seharusnya di awal di 0,7%. Lalu bagaimana Bank Indonesia melihat penerimaan KRIS dan apakah ini berdampak pada upaya digitalisasi, Bu? Betul. Jadi kalau penerimaan KRIS pada saat ini gitu ya, ini sangat baik sekali di masyarakat. Jadi tentunya Bank Indonesia berkomitmen untuk memastikan implementasi KRIS yang cepat, mudah, murah, aman dan handal gitu ya bagi
pedagang dan juga pengguna kris. Dan kita juga lihat bahwa kris ini telah menjadi preferensi utama masyarakat dalam pembayaran digital gitu ya, mengingat bahwa manfaatnya ini sangat besar gitu. Sehingga kebijakan MDR kris ini tentunya diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan gitu ya, dan juga keberlanjutan layanan tadi. Kris sendiri adalah game changer gitu ya bagi pembayaran digital yang diarahkan untuk mendorong inklusi ekonomi keuangan digital dan juga konektivitas pembayaran lintas negara. Yang pertama, masyarakat juga lihat bahwa kris ini merupakan entry point yang sangat bagus dan sangat ideal untuk masuk ke ekosistem digital bagi UMKM. UMKM bisa menjual gitu ya barang-barangnya, kris ini memfasilitasi UMKM untuk memiliki akses ke akun pembayaran digital sehingga dia dapat bertransaksi. Dia juga dapat masuk ke e-commerce, kemudian juga dia bisa masuk ke misalnya ke layanan keuangan digital lainnya gitu ya, seperti pembiayaan dan lainnya gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua, dia juga kris ini juga memfasilitasi pedagang untuk menerima pembayaran dari sumber dana pembayaran yang berbagai macam gitu ya, bisa dari dompet elektronik, bisa dari langsung dari rekening, dan juga bisa dari kartu kredit. Kemudian juga kris ini karena dia punya pencatatan elektronik yang sangat baik gitu ya. Tentunya histori dari penjualan pedagang ini sangat rapi, sangat baik sehingga membentuk kredit profile yang bagus juga, sehingga pedagang juga ketika akan misalnya masuk kepada layanan pembiayaan itu sudah punya kredit profile yang rapi sehingga dia bisa mengembangkan usahanya dan dia juga punya akses dan basis konsumen yang lebih besar ketimbang dia tidak menerima pembayaran non digital sama sekali. Itu mungkin Mbak. Baik, baik Bu Fitria. Bu, selanjutnya kami akan bertanya terkait bagaimana manfaat yang diperoleh para pengguna kris ini baik dari sisi pedagang dan juga konsumennya. Namun tahan sebentar dulu Bu Fitria karena kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Zona Bisnis. Pemirsa, kami akan lanjutkan diskusi bersama Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Ibu Fitria Irmi Triswati. Bu Fitria, kalau tadi kita sudah membahas bagaimana pentingnya kris bagi perdagangan. Sebetulnya manfaatnya Bu yang lebih konkret bagi pengguna, terutama pedagang dan juga konsumen seperti apa sih Bu? Baik, terima kasih Mbak Jessica. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi pedagang ya, dia menggunakan kris sebagai pembayaran digital, jadi tidak lagi menggunakan uang tunai. Pertama tentunya dia terhindar dari resiko-resiko memegang uang tunai gitu ya. Dia terhindar dari resiko pencurian, kemudian juga tentunya dia menghemat biaya cash handling gitu ya. Jadi misalnya seperti menyediakan uang kembalian, jadi nggak ada lagi tuh uang kembalian berupa permen gitu misalnya ya, atau kita pedagang tuh repot-repot melakukan penyetoran hasil penjualan ke bank gitu ya demi keamanan gitu misalnya. Kita juga jadi terhindar dari misalnya uang tunai hasil penjualan tuh kena misalnya gitu ya, kena lembab gitu atau kena rayap dan sebagainya. Kemudian yang ketiga tentu saja dia berpotensi memperluas akses pasar atau basis konsumen yang pada akhirnya tentunya meningkatkan kesejahteraan pedagang. Tadinya orang lewat istilahnya tidak mau beli karena nggak bawa uang gitu ya, tapi karena pedagang menerima kris akhirnya dia dapat melakukan transaksi. Kemudian juga yang jelas kris ini adalah satu QR code untuk menerima pembayaran dari aplikasi pembayaran manapun. Jadi istilahnya konsumen itu punya aplikasi dari bank A, dia bisa scan di kris yang dikeluarkan dari bank B ataupun dari PJP lain gitu ya, misalnya karena itu hanya satu QR code dan sudah interconnected satu sama lain. Kemudian tadi saya sudah ungkapkan bahwa pedagang itu jadi lebih luas aksesnya ke ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Jadi pembukaan akun pembayaran ini dapat berupa entry point ke e-commerce ataupun juga layanan keuangan digital lainnya seperti pembiayaan kalau dia mau ini kredit ya, sama investasi. Dan yang terakhir mungkin pengelolaan keuangan yang lebih baik mengingat seluruh transaksi tercatat secara elektronik. Nah, kalau bagi pengguna jelas nih, pembayaran dengan kris ini tentunya dinilai sangat mudah, cepat, dan aman. Saya kalau antri mau beli apa-apa di depan itu semua udah pakai kris dan lancar Oke, semua. Istilahnya baik. cepat gitu ya, nggak perlu nyari-nyari kembalian di kasir. Kemudian bagi pengguna ini tidak dikenakan biaya transaksi. Jadi MDR tidak dikenakan pada penggunanya. Kemudian dapat bertransaksi dengan menggunakan aplikasi pembayaran manapun. Dan juga tentunya pengelolaan keuangan yang lebih baik mengingat seluruh transaksi tercatat secara elektronik. Mungkin itu Mbak Jessica.
Baik, Ibu, singkat saja terakhir Bu, bagaimana rencana BI terkait pengembangan kris ke depannya Bu? Baik, nah jadi pengembangan inovasi fitur kris gitu ya secara keseluruhan, secara berkelanjutan ini terus dilakukan oleh Bank Indonesia dan tentunya kami berkolaborasi dengan industri. Dalam hari ini juga ada ASPI di sini ya, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, untuk mendukung perluasan akseptasi serta inklusi ekonomi keuangan digital. Jadi di awal kita hadir dengan fitur kris TTM ya, tanpa Mhm. tatap muka. Kemudian dikembangkan, kita punya lagi implementasi fitur kris CPM atau Customer Presented Mode ya. Jadi memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk mengenerate krisnya pada Oke. aplikasi di PJP. Selain itu juga kita udah ada kemarin itu kris antar negara dengan Thailand dan juga dengan Malaysia dalam 2 tahun kemarin. Dan ke depan kita sedang kembangkan untuk Singapura dan juga beberapa negara lainnya. Nah, dalam waktu dekat kami juga tengah memfasilitasi fitur kris untuk tarik tunai, transfer dan juga setor tunai. Nanti namanya kris tuntas mungkinnya ya. Nantinya dapat meningkatkan interkoneksi dan juga interoperabilitas serta inklusi ekonomi keuangan digital. Jadi Mbak Jessica, dengan banyaknya fitur-fitur yang akan dikembangkan dan juga manfaat kris yang yang tadi kami sebutkan, MDR yang 0,3% itu kalau dapat dibandingkan gitu ya Mhm. dengan mekanisme pembayaran digital lainnya seperti kartu debit, kartu Oke, kredit, itu sangat baik lebih murah. Bu Fitri ya. Nanti kita akan tunggu ya Bu, terkait dengan bagaimana untuk penarikan tunainya dan juga nanti diberlakukannya kris di Singapura ya Bu. Baik, terima kasih Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Ibu Fitria Irmi Triswati sudah bergabung bersama kami dalam program Zona Bisnis.